Aksi tawuran antar dua kelompok remaja terjadi di Jalan Maijen, DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Para peserta tawuran saling serang menggunakan senjata tajam, batu, petasan, dan bom molotov. Tawuran berlangsung selama 1 jam hingga arus lalu lintas tak bisa dilalui kendaraan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi berhasil membubarkan aksi tawuran. 8 remaja diamankan polisi berikut barang bukti sejumlah senjata tajam dan petasan. Nembakin petasan, udah gitu doang. Terus lama-lama rame? Iya, sering di sini. Bawa sajam juga atau gimana, Bang? Ya, ada sebagian yang bawa sajam. Katanya mobil abang juga sempat ditembakin tadi, Bang? Iya, justru makanya saya pindahin tadi. Ini kena batu-batu petasannya tuh banyak. Itu berapa orang, Bang? Puluhan orang apa ratusan orang, Bang? Tadinya mah 3 orang awalnya. Dari sana, arah sana. Terus lama-lama Lama-lama banyak. puluhan orang lebih? Lebih, ratusan bisa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi mengimbau para orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif guna mencegah perilaku negatif anak remaja yang dapat berujung pidana. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Viral di media sosial video aksi pembegalan tukang sayur keliling di Bekasi, Jawa Barat. Dari rekaman kamera pengawas, komplotan begal memepet motor korban dan tak segan menggunakan senjata tajam untuk melukai korban yang melawan. Berbekal hasil rekaman CCTV, Subdit Resmob Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil menangkap ke-7 pelaku di rumahnya di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga mengamankan barang bukti senjata tajam berupa celurit yang digunakan saat beraksi. Kini ke-7 pelaku telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan dijerat pasal tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan atau pemerasan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun kurungan penjara. Dan 2 anggota komplotan begal masih diburu Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sanyang Bati Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya, Aulina Iyasya, inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pemuda di Makassar nyaris diamuk warga setelah terungkap melecehkan sejumlah bocah di dalam masjid. Korban diduga berjumlah 5 anak di bawah umur. Warga Kelurahan Bonto Alaparang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggeruduk salah satu masjid di Jalan Pajenakang yang diduga menjadi tempat adanya terduga pelaku pelecehan terhadap sejumlah anak di bawah umur. Kepolisian pun langsung mengamankan terduga pelaku guna menghindari amukan massa. Terungkapnya pelecehan di dalam masjid setelah adanya laporan dari anak ke orang tua. Bahkan aksi pelaku terekam CCTV masjid. Pelaku berusia 21 tahun mengiming-iming uang untuk korban agar melayani nafsunya. Pada saat sampai di TKP, dari piket fungsi dari Polsek Bontoala langsung mengamankan terduga pelaku. Dan ini karena pelaku korban di bawah umur, sehingga kami langsung membawa terduga pelaku ke Polrestabes Makassar di unit PPA Reskrim Polrestabes Makassar. Dari laporan yang diterima terdapat 5 anak menjadi korban. Pelaku yang kerap meluangkan waktu di masjid berpura-pura sebagai guru ngaji agar para anak-anak mau datang ke masjid. Yang ini sepertinya memang kalau dari pengakuan orang tua dan anak-anak korban itu ada yang 2 bulan lalu disentuh, ada yang 3 hari yang lalu disentuh, yaitu ini sudah berulang-ulang dan pelakunya itu melakukannya di dalam masjid yang harusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak kita. Ini bukan salah satu dari pengurus masjid. Dia juga adalah orang yang datang ke tempat itu. Dan pelaku ini modusnya kepada anak-anak mengaku sebagai guru mengaji. Kelima anak yang diduga menjadi korban memiliki kisaran usia 7 hingga 11 tahun. Sementara pelaku kini masih dalam pemeriksaan intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polrestabes Makassar.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur Anyus melaporkan. Viral di media sosial, 2 kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang melintas pun sempat terhenti khawatir menjadi korban salah sasaran. Viral di media sosial aksi tawuran 2 kelompok remaja di Jalan Raya Provinsi, Jalan Mayor Aking, Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat tengah malam. 2 kelompok remaja tersebut saling serang sambil membawa senjata tajam berbagai jenis yang panjangnya mencapai 1 meter. Mereka datang dari arah berbeda, satu kelompok dari arah Citerep, sementara kelompok lain dari arah Gunung Putri. Akibat tawuran tersebut, arus lalu lintas sempat terhenti lantaran warga yang melintas khawatir jadi korban salah sasaran. Tak hanya itu, para pedagang di pinggir jalan pun mengamankan diri. Seorang remaja jadi sasaran kelompok lawannya. 1 sepeda motor terjatuh di lokasi. Warga yang resah segera melaporkan aksi tawuran ke aparat setempat. Mendapatkan laporan video tersebut, ini saya juga cukup kaget karena ada celurit yang cukup panjang, hampir 1 meter lah. Rata-rata mereka membawa senjata tajam tersebut. Kami sudah cukup berusaha sangat tinggi untuk kewaspadaan di bidang keamanan ini. Warga berharap aparat kepolisian dan pemerintah desa lebih rutin patroli, terutama di waktu rawan terjadinya tawuran, agar kejadian serupa tak lagi terulang. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. 2 pelajar ditetapkan sebagai tersangka pembuang janin yang terekam CCTV di sebuah rumah kosong di Koja, Jakarta Utara. Sejoli ini sengaja aborsi dengan meminum obat atas saran temannya yang kini dalam pencarian polisi. Pasangan pelajar MFS 19 tahun dan ZPA 17 tahun digelandang ke kantor polisi setelah ditangkap di rumahnya masing-masing, kawasan Koja, Jakarta Utara. Keduanya diduga melakukan aborsi atas kehamilan ZPA yang telah menginjak usia 7 bulan kandungan. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Ahmad Fuadi mengatakan, pasangan pelajar ini nekat menggugurkan kandungan dengan cara meminum obat penggugur kandungan pada minggu lalu di sebuah hotel. Keduanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Nah, ini ada teman pelaku berinisial A yang saat ini juga kita cari. Ya, kita cari. Teman pelaku berinisial A inilah yang menyarankan agar pelaku 2 ini meminum obat. Sebelumnya rekaman kamera pengawas menunjukkan sepasang kekasih mendatangi sebuah rumah di Jalan Walang Baru, 6, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Pelaku memarkirkan motor lalu mengeluarkan kantong plastik dan membawa masuk ke halaman rumah, kemudian menaruhnya di dekat mesin pompa air. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Misteri tewasnya seorang perempuan muda di sebuah kamar kontrakan di Kampung Bojol, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten menemui titik terang. Korban diduga dibunuh oleh kekasihnya sendiri yang merupakan anggota oknum TNI. Seorang wanita ditemukan tewas di dalam kamar kontrakannya di Jalan Bonjol, Tangerang Selatan, Banten. Korban atas nama Novi tewas usai diduga dianiaya kekasihnya sendiri yang merupakan oknum prajurit TNI Pratu TS. Kematian korban diketahui tetangga yang mencium aroma tak sedap dari dalam kamar. Ternyata di kontrakannya ada bau bangkai, tapi itu udah nggak bisa dihubungin, itu udah centang 1 WA-nya. Oh, dia bau bangkai ibu di sini? Iya, saya kira ada tikus got mati di dalam atau gimana. Terus ternyata? Iya, itu ternyata kemarin katanya si tetehnya yang meninggal di dalam. Saat ini pelaku Pratu TS sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Denpom Jaya 1 Tangerang. Hal ini disampaikan Kapendam Jaya Kolonel Infantri Deki Rayusah Putra. Sebelumnya pelaku Pratu TS meninggalkan dinas tanpa izin atau desersi sejak 19 Januari 2025. Pelaku berhasil ditangkap pada 24 Januari di wilayah Medang, Tangerang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di depan sebuah toko di kawasan Pasar Tugu, Bandar Lampung.
Korban dibunuh diduga dipicu permasalahan transaksi narkoba. Gocek 3, nggak tahu ini gocek apa-apa, dituja sampai tinggal. Seorang pria ditemukan tewas di tepi jalan depan toko Pasar Tugu di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Tanjung Agung Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Lampung, dengan luka senjata tajam di tubuh. Warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian dibuat geger dan segera menghubungi polisi yang langsung evakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung guna pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan polisi, identitas korban Dedi Saputra, 28 tahun, warga Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Korban tewas akibat luka tusuk di dada. Peristiwa penikaman tersebut diduga dipicu masalah transaksi narkoba antara pelaku dan korban. Menurut keterangan saksi, sebelum insiden terjadi, korban dan pelaku terlibat cekcok. Langkah yang sudah kita ambil adalah kita sudah melakukan otopsi untuk mengetahui secara jelas terhadap pelaku. Kita sudah mengantongi identitasnya, jadi masih dalam pengejaran oleh pihak Reskrim Polresta Bandar Lampung. Kini, polisi masih melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap sejumlah saksi di lokasi kejadian guna mengungkap motif penikaman terhadap korban. Dari Bandar Lampung, Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga usai terlibat tawuran, puluhan pelajar yang diduga geng motor kocar-kacir lari ke dalam areal SPBU. Aksi polisi yang menangkap pelajar seorang diri pun viral di media sosial. Inilah detik-detik puluhan sepeda motor yang sedang konvoi merangsek masuk ke dalam areal SPBU di Jalan Tritura, Medan, Sumatera Utara. Puluhan pelajar yang diduga geng motor ini ternyata kabur dari kejaran seorang polisi yang sedang melintas di lokasi saat para pelajar tawuran. Polisi ini pun terus memburu para pelajar. Bahkan beberapa di antaranya sempat terjatuh saat hendak kabur. Dari tangan pelajar diamankan barang bukti senjata tajam dan beberapa orang diamankan ke Mapolrestabes Medan. Kan anak sekolah tawuran itu. Tawuran ya. Sajam. Ya. Ada sajam juga ya. Iya. Terus bang ada polisi yang ngejar bang ya? Video. Ada bang ada. Nah, ada yang ketangkap bang dari video itu bang? Ada satu orang. Kawasan ini kerap dilintasi gerombolan geng motor dan tak jarang tawuran pecah di kawasan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Kecelakaan karambol yang melibatkan 4 kendaraan roda 4 dan 2 sepeda motor terjadi di dalam area SPBU di Sleman, Yogyakarta. Akibatnya, seorang balita terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tabrakan karambol yang terjadi di dalam area SPBU Gejayan Sleman, Yogyakarta terekam video amatir warga. Sebuah mobil menghantam dinding pagar SPBU, sedangkan sejumlah orang berupaya menyelamatkan seorang balita yang menangis. Ia terjatuh dari motor yang ditumpangi bersama ayahnya akibat ditabrak mobil tersebut. Untungnya anak berusia 4 tahun selamat meski harus dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Dari keterangan korban, peristiwa itu terjadi saat ia antri untuk mengisi bahan bakar. Tiba-tiba saja sebuah mobil sedan menabrak sejumlah kendaraan dan baru berhenti setelah menghantam tembok. Awal mulanya itu saya lihat itu saya lagi ngantri di bagian di antrian motor dari kanan bagian pengisian mobil itu mobil itu udah nabrak terus nabrak ke belakang terus arah ke kiri nabrak pickup terus lari lurus nabrak motor saya ini. Kecelakaan itu terjadi diduga akibat pengemudi secara tak sengaja menginjak pedal gas lalu panik kehilangan kemudi. Insiden ini mengakibatkan 2 mobil dan 2 sepeda motor rusak. Kasus kecelakaan karambol ini masih dalam penanganan unit laka Polsek Depok Timur. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko melaporkan.